Bayangkan, seorang dewa tertinggi yang memilih hidup sebagai rakyat jelata, ditertawakan, diremehkan, namun diam-diam memegang kunci keseimbangan dunia. Dialah Semar, bukan sekadar tokoh wayang, melainkan rahasia besar yang sengaja disembunyikan dalam kesederhanaan. Malam ini, kita akan membuka tabir rahasia asal-usul Semar Jawa. Kisah yang jarang diceritakan, syarat konflik langit, kutukan para dewa, dan kebijaksanaan yang menggetarkan jiwa. Tonton video ini hingga akhir agar maknanya utuh, dan jika kisah ini terasa bermanfaat, sebarkanlah ke grup keluarga dan teman agar kearifan Jawa tetap hidup. Jangan lupa tekan like, tuliskan komentar Anda di kolom komentar, serta subscribe agar tidak terputus dari kisah-kisah penuh makna berikutnya. Semoga Anda yang menonton hingga akhir diberi kejernihan batin, keselamatan, dan kebijaksanaan dalam menjalani hidup. Kini, mari kita mulai kisahnya. Di antara gemerlap kisah para raja, satria, dan dewa dalam dunia wayang Jawa, ada satu sosok yang selalu hadir tanpa tahta, tanpa mahkota. Namun justru paling ditakuti, sekaligus dihormati. Sosok itu adalah Semar. Tubuhnya gemuk, wajahnya tua, pakaiannya sederhana, bahkan sering dijadikan bahan candaan. Namun di balik semua itu, Semar tidak pernah benar-benar bisa disejajarkan dengan tokoh lain. Ia bukan Raka, bukan dewa yang duduk di kahyangan, tetapi setiap ucapannya mampu mengguncang keputusan para penguasa. Sejak awal kemunculannya, Semar selalu membawa aura misteri yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Dalam setiap lakon wayang, Semar hadir sebagai abdi. Ia melayani para satria, menemani perjalanan mereka, dan berdiri di belakang layar kekuasaan. Namun anehnya, justru para satria itulah yang sering bergantung pada nasihat Semar. Saat para pahlawan ragu, Semar yang menenangkan. Saat para raja lupa diri, Semar yang mengingatkan. Tak jarang, bahkan para dewa harus menahan diri ketika berhadapan dengan sosok yang tampak sederhana ini. Pertanyaan pun muncul. Jika Semar hanyalah rakyat jelata, mengapa kata-katanya begitu sakti? Banyak orang mengenal Semar sebagai tokoh punakawan, pelengkap cerita yang bertugas menghibur penonton dengan guyonan dan keluguannya. Namun, anggapan ini perlahan runtuh ketika kita menyimak lebih dalam perannya. Humor Semar bukan sekadar lelucon, melainkan kritik halus terhadap keserakahan, keangkuhan, dan ketidakadilan. Di balik tawanya, tersimpan teguran keras. Di balik tangisnya, tersembunyi doa dan peringatan. Semar seolah menjadi suara nurani yang hidup, hadir untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan. Keanehan lain muncul ketika Semar digambarkan tidak sepenuhnya tunduk pada hierarki dunia wayang. Ia bebas menegur siapapun, termasuk raja besar dan makhluk langit. Dalam beberapa kisah, Semar bahkan menunjukkan kesaktian yang melampaui logika, namun ia tidak pernah memamerkannya. Kekuatan itu hanya muncul ketika keseimbangan dunia terancam. Setelahnya, Semar kembali menjadi abdi yang rendah hati, seolah semua yang terjadi hanyalah angin lalu. Sikap inilah yang membuat Semar semakin sulit dipahami. Pertanyaan tentang jati diri Semar telah lama hidup dalam budaya Jawa. Apakah ia benar-benar manusia biasa yang diberi kebijaksanaan luar biasa? Ataukah ia sebenarnya makhluk agung yang sengaja menyamar? Dalam tradisi lisan dan kepercayaan kejawen, beredar keyakinan bahwa Semar bukanlah sosok sembarangan. Ia dipercaya memiliki asal-usul yang jauh lebih tinggi, terkait langsung dengan dunia para dewa dan kehendak yang maha kuasa. Namun mengapa sosok setinggi itu justru memilih hidup dalam rupa yang hina? Disinilah misteri Semar mulai membuka pintunya. Kesederhanaan Semar bukanlah kelemahan, melainkan pilihan. Ketertawaannya bukan kebodohan, melainkan kebijaksanaan yang disamarkan. Ia hadir untuk mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak selalu berada di singgasana, dan kebijaksanaan tertinggi tidak selalu bersuara lantang. Dalam sosok Semar, dunia wayang Jawa menyimpan pesan besar tentang kepemimpinan, kerendahan hati, dan hakikat kekuasaan. Kisah tentang siapa sebenarnya Semar tidak berhenti pada apa yang tampak di panggung. Justru dari balik layar inilah perjalanan panjang akan dimulai. Sebuah kisah tentang asal-usul, konflik langit, dan pilihan besar yang mengubah wajah seorang dewa menjadi abdi rakyat. Untuk memahami Semar, kita harus kembali ke masa sebelum ia dikenal sebagai punakawan. Ke masa ketika dunia para dewa belum kehilangan keseimbangannya. Dari sanalah rahasia besar ini akan perlahan terungkap. Sebelum Semar dikenal sebagai abdi para satria dan pengawal kebijaksanaan di dunia manusia, alam semesta wayang Jawa telah lebih dahulu diatur,
oleh tatanan langit yang disebut kahyangan. Kahyangan bukan sekadar tempat para dewa bersemayam, melainkan pusat keseimbangan kosmos, tempat hukum-hukum alam, nasib manusia, dan kehendak ilahi dijalankan. Disinilah para dewa memiliki peran masing-masing, menjaga keteraturan dunia agar tidak jatuh ke dalam kekacauan. Namun, seperti dunia manusia, alam para dewa pun tidak luput dari konflik dan ambisi. Dalam kosmologi Jawa, para dewa bukanlah makhluk yang sepenuhnya sempurna. Mereka memiliki emosi, keinginan, bahkan ego. Hierarki kahyangan dipimpin oleh Batara Guru sebagai penguasa tertinggi, sosok yang melambangkan otoritas dan kekuasaan langit. Di bawahnya terdapat para dewa lain dengan tugas dan wilayah masing-masing. Tatanan ini seharusnya berjalan harmonis. Namun justru di sanalah benih perpecahan mulai tumbuh. Kekuasaan yang besar seringkali mengundang persaingan, bahkan di antara makhluk suci sekalipun. Kahyangan digambarkan sebagai tempat yang megah, penuh cahaya, dan syarat kesaktian. Namun di balik kemegahan itu, terdapat ketegangan yang tersembunyi. Para dewa berlomba menunjukkan keunggulan, mencari pengaruh, dan mempertahankan kedudukan. Dalam kondisi inilah, nilai kebijaksanaan sejati mulai memudar, digantikan oleh keinginan untuk berkuasa. Dunia para dewa perlahan menjauh dari keseimbangan yang seharusnya mereka jaga. Ketika langit mulai goyah, dampaknya pun mengalir hingga ke dunia manusia. Dalam pandangan Jawa, kehancuran tidak selalu diawali oleh kejahatan besar, melainkan oleh kesombongan kecil yang dibiarkan tumbuh. Para dewa yang seharusnya menjadi teladan, justru mulai lupa pada hakikat tugas mereka. Mereka tidak lagi sepenuhnya mendengar suara nurani, melainkan lebih sibuk menjaga gengsi dan kehormatan. Pada titik inilah, alam membutuhkan sosok penyeimbang. Seseorang yang mampu melihat kebenaran tanpa terikat oleh tahta dan gelar. Di tengah herik pikak kahyangan terdapat dua-dua yang memiliki sifat berbeda. Ada yang keras dan tegas, ada pula yang lembut dan penuh welas asih. Namun perbedaan sifat ini seringkali justru memicu gesekan. Tidak semua dewa sepakat tentang cara memimpin dan menjaga dunia. Perbedaan pandangan ini lambat laun berkembang menjadi persaingan terbuka. Ketegangan yang semula samar mulai membentuk garis takdir yang kelak mengubah sejarah langit dan bumi. Kosmologi Jawa memandang bahwa ketika keseimbangan di kahyangan terganggu, dunia manusia akan ikut menanggung akibatnya. Kekacauan, penderitaan, dan ketidakadilan di bumi seringkali merupakan cerminan dari konflik di langit. Oleh karena itu, kisah para dewa bukanlah dongeng yang jauh dari kehidupan, melainkan simbol dari dinamika batin dan kekuasaan yang juga dialami manusia. Dalam konteks inilah, asal-usul Semar tidak bisa dilepaskan dari pergolakan para dewa. Sebelum wujud Semar dikenal, telah terjadi rangkaian peristiwa besar di kahyangan. Peristiwa-peristiwa inilah yang menjadi akar dari perubahan takdir seorang dewa menjadi abdi rakyat. Untuk memahami Semar sepenuhnya, kita harus menelusuri kisah para dewa sebelum kejatuhan itu terjadi. Dari konflik langit, lahirlah keputusan besar yang bukan hanya mengubah satu sosok, tetapi juga membentuk kebijaksanaan yang kelak hidup di tengah manusia. Di sanalah perjalanan menuju rahasia Semar perlahan dimulai. Jauh sebelum nama Semar dikenal di panggung wayang, ia memiliki jati diri lain di alam kahyangan. Sosok itu bernama Batara Ismaya, salah satu dewa tertua dan paling sakti dalam kosmologi Jawa. Ismaya bukan dewa biasa yang hanya menjalankan perintah, melainkan penjaga keseimbangan dan kebijaksanaan langit. Ia dianugerahi kecerdasan batin yang dalam, mampu melihat akibat dari setiap keputusan, serta memahami hubungan antara kehendak ilahi, alam, dan manusia. Di antara para dewa, Ismaya dikenal sebagai sosok yang tenang, berpikir jauh ke depan, dan tidak tergoda oleh kemegahan kekuasaan. Batara Ismaya merupakan saudara dari Batara Manikmaya, yang kelak dikenal sebagai Batara Guru, penguasa kahyangan. Hubungan keduanya sejak awal dipenuhi dinamika yang rumit. Ismaya memiliki kebijaksanaan dan kesaktian yang tidak kalah. Bahkan dalam beberapa kisah, disebut lebih murni secara batin. Namun, Ismaya tidak pernah menunjukkan ambisi untuk memerintah. Ia lebih memilih menjadi penuntun, pengingat, dan penyeimbang. Sikap inilah yang justru membuatnya sering disalahpahami, dianggap pasif, atau bahkan diremehkan oleh dua-dua lain yang haus akan pengakuan. Sebagai dewa, Ismaya memiliki wujud yang agung dan bercahaya. Ia digambarkan tampan, berwibawa, dan penuh karisma. Setiap tutur katanya mengandung kekuatan, bukan karena kerasnya suara,
melainkan karena kedalaman makna. Ismaya memahami bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kehancuran. Oleh sebab itu, ia sering menjadi suara penyejuk di tengah perdebatan para dewa. Namun, suara yang menyejukkan tidak selalu disukai, terutama ketika ia menyentuh ego dan kesombongan. Dalam banyak kisah, Ismaya berperan sebagai penasehat yang jujur, bahkan berani menegur saudaranya sendiri. Ia tidak segan mengingatkan Batara Manikmaya tentang batas kekuasaan dan tanggung jawab seorang pemimpin. Teguran-teguran inilah yang secara perlahan menimbulkan jarak. Bagi dewa yang haus legitimasi, kejujuran sering dianggap ancaman. Dari sinilah benih konflik mulai tumbuh, bukan karena kebencian, melainkan karena perbedaan cara memandang makna kepemimpinan. Ismaya memandang kepemimpinan sebagai amanah, bukan hak. Ia percaya bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar kewajibannya untuk merendah. Pandangan ini sangat berbeda dengan arus utama kahyangan yang mulai condong pada simbol, tahta, dan penghormatan lahiriah. Ketika para dewa lain sibuk mempertahankan citra dan kekuasaan, Ismaya justru melihat bahaya yang mengintai. Namun peringatan demi peringatan seringkali jatuh di telinga yang tertutup oleh ambisi. Keistimewaan Ismaya tidak hanya terletak pada pikirannya, tetapi juga pada ketulusan batinnya. Ia memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kehendak yang maha kuasa. Dalam kepercayaan Jawa, Ismaya digambarkan sebagai dewa yang memahami rahasia kehidupan, tetapi memilih menyimpannya demi keseimbangan alam. Sikap inilah yang kelak menjadi kunci dari perubahan besar dalam hidupnya. Kebijaksanaan tertinggi ternyata tidak selalu membawa keselamatan bagi pemiliknya. Seiring waktu, konflik di kahyangan semakin memuncak. Perbedaan pandangan antara Ismaya dan para dewa lain tidak lagi bisa diabaikan. Kejujuran Ismaya dianggap mengganggu tatanan yang telah mapan. Disinilah takdir mulai bergerak ke arah yang tak terduga. Sosok dewa agung yang penuh cahaya ini akan segera menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya. Ujian yang tidak hanya mengubah wujudnya, tetapi juga menurunkannya ke jalan yang jauh dari singgasana langit. Dari Batara Ismaya, kelak akan lahir Semar, sang kebijaksanaan yang menyamar. Hubungan antara Batara Ismaya dan Batara Manikmaya sejak awal tidak pernah benar-benar sederhana. Keduanya lahir dari sumber yang sama, memiliki kesaktian tinggi, dan sama-sama memiliki pengaruh besar di kahyangan. Namun perbedaan watak membuat jalan hidup mereka perlahan menjauh. Manikmaya memiliki hasrat untuk memimpin dan diakui sebagai penguasa tertinggi. Sementara Ismaya lebih memilih peran sebagai penjaga keseimbangan. Perbedaan ini awalnya hanya berupa pandangan, tetapi seiring waktu berubah menjadi persaingan yang tak terhindarkan. Ketika kahyangan membutuhkan pemimpin utama, para dewa mulai memandang Manikmaya sebagai sosok yang pantas secara simbol dan kekuasaan. Ia tegas, berwibawa, dan mampu menunjukkan kekuatan secara nyata. Di sisi lain, Ismaya tidak menampilkan ambisi apapun. Ia tidak mengajukan diri, tidak mencari dukungan, dan tidak berusaha mempengaruhi keputusan. Sikap inilah yang justru menimbulkan kecurigaan. Dalam dunia yang mulai haus kekuasaan, ketenangan sering dianggap sebagai ancaman tersembunyi. Persaingan semakin memanas ketika muncul ujian dan tantangan untuk menentukan siapa yang paling layak memegang kendali kahyangan. Tantangan-tantangan ini bukan hanya menguji kesaktian fisik, tetapi juga kecerdikan dan ketahanan batin. Manikmaya menjalaninya dengan penuh ambisi, ingin membuktikan keunggulannya di hadapan semua dewa. Ismaya, meski memiliki kemampuan yang setara, menjalani ujian dengan sikap lebih tenang dan tidak berlebihan. Namun justru ketenangan ini kembali disalahartikan sebagai sikap meremehkan. Dalam beberapa kisah, Ismaya digambarkan lebih unggul secara batin, tetapi kalah dalam permainan simbol dan ego. Ia tidak terbiasa membanggakan diri atau menunjukkan kelebihan secara terang-terangan. Sebaliknya, Manikmaya memahami betul bagaimana menarik simpati dan pengakuan. Para dewa yang menyaksikan persaingan ini perlahan terpecah. Sebagian memihak kekuatan dan kemegahan. Sebagian lain diam-diam mengagumi kebijaksanaan Ismaya, namun tidak berani bersuara. Ketegangan mencapai puncaknya ketika persaingan tidak lagi berjalan adil. Ego mulai mengaburkan kebijaksanaan, dan keputusan-keputusan diambil bukan berdasarkan kebenaran, melainkan kepentingan. Ismaya mulai melihat bahwa kahyangan telah melenceng dari tujuan awalnya. Namun, setiap peringatan yang ia sampaikan justru memperburuk posisinya. Ia dianggap menentang tatanan, mengganggu stabilitas, dan tidak sejalan dengan arah kekuasaan yang sedang dibangun. Di titik inilah awal kejatuhan Ismaya mulai terbentuk. Bukan karena ia lemah atau bersalah,
melainkan karena ia berdiri di jalur yang berbeda. Dalam kosmologi Jawa, kejatuhan tidak selalu bermakna hukuman semata, melainkan perubahan peran. Ismaya perlahan disingkirkan dari pusat kekuasaan, dijauhkan dari keputusan-keputusan besar, dan ditempatkan pada posisi yang tampak lebih rendah. Namun sesungguhnya, perubahan ini sedang menyiapkan jalan lain yang jauh lebih bermakna. Persaingan antara Ismaya dan Manikmaya akhirnya dimenangkan oleh Manikmaya, yang kemudian naik sebagai penguasa Kahyangan dengan gelar Batara Guru. Ismaya menerima keputusan itu tanpa perlawanan. Ia tidak memberontak, tidak menaruh dendam, dan tidak mencoba merebut kembali kedudukan. Sikap inilah yang kelak menjadi ciri utama Semar. Namun, di balik penerimaan itu, takdir besar telah menunggu. Dari persaingan para dewa inilah jalan menuju kutukan, perubahan wujud, dan turunnya Ismaya ke dunia manusia perlahan terbuka. Kemenangan Batara Manikmaya sebagai penguasa Kahyangan tidak serta-merta membawa kedamaian. Justru setelah tahta diraih, kegelisahan mulai menyelimuti alam para dewa. Kekuasaan yang besar menuntut legitimasi, dan setiap suara yang berbeda terasa mengancam. Batara Ismaya, meski telah menerima hasil persaingan dengan lapang dada, tetap dipandang sebagai bayang-bayang kebijaksanaan yang tak bisa sepenuhnya disingkirkan. Ketegangan yang tertahan ini perlahan berubah menjadi keputusan besar yang akan mengubah arah takdir Ismaya untuk selamanya. Dalam kisah-kisah Jawa, kutukan langit tidak selalu lahir dari kebencian, melainkan dari ketakutan dan salah tafsir. Ismaya dianggap terlalu mengetahui rahasia langit, terlalu memahami keseimbangan, dan terlalu dekat dengan kehendak yang maha kuasa. Pengetahuan yang seharusnya menjadi anugerah justru dipandang sebagai ancaman bagi tatanan baru Kahyangan. Para dewa pun sepakat bahwa Ismaya harus diturunkan, agar keseimbangan kekuasaan tetap terjaga menurut versi mereka. Keputusan itu dibungkus dalam istilah hukuman, namun sejatinya adalah pemisahan peran. Ismaya tidak dimusnahkan, tidak dicabut kesaktiannya sepenuhnya, tetapi diubah wujud dan kedudukannya. Perubahan ini bukan sekadar fisik, melainkan simbolik dan spiritual. Dari dewa yang bercahaya, Ismaya harus menerima rupa yang jauh dari kemegahan. Tubuhnya dibuat tidak proporsional, wajahnya menua, dan penampilannya menyerupai rakyat jelata. Inilah awal mula lahirnya sosok yang kelak dikenal sebagai Semar. Perubahan wujud Ismaya mengandung makna yang sangat dalam. Dalam kosmologi Jawa, bentuk lahir adalah cermin dari peran batin. Ketika Ismaya diturunkan, ia justru diberi tugas yang lebih berat, menjaga keseimbangan dunia manusia dari balik bayang-bayang. Ia tidak lagi berbicara dari singgasana langit, melainkan dari tanah, debu, dan kehidupan sehari-hari. Kutukan ini sekaligus menjadi amanah yang hanya bisa dijalankan oleh jiwa yang benar-benar tulus. Menariknya, Ismaya menerima kutukan itu tanpa perlawanan. Ia tidak memohon keringanan, tidak menyalahkan para dewa, dan tidak mempertanyakan kehendak langit. Penerimaan inilah yang membedakan Ismaya dari makhluk lain. Ia memahami bahwa kebijaksanaan sejati tidak selalu berjalan seiring dengan keadilan lahiriah. Ada saat ketika kebenaran harus disembunyikan, agar dapat bekerja dengan lebih dalam dan luas. Sejak saat itu, nama Ismaya perlahan memudar dari panggung Kahyangan. Sebagai gantinya, lahirlah Semar, sosok yang tampak lucu, sederhana, dan penuh kontradiksi. Tubuhnya menggambarkan kerendahan, namun matanya menyimpan cahaya pengetahuan. Mulutnya sering melontarkan guyonan, namun setiap kata mengandung makna yang menusuk. Semar adalah Ismaya yang telah melebur dengan penderitaan dan kebijaksanaan manusia. Kutukan langit ini bukan akhir, melainkan awal dari peran baru yang jauh lebih besar. Dengan menjadi Semar, Ismaya justru bergerak lebih bebas, tidak terikat aturan langit dan hierarki kekuasaan. Ia dapat menegur raja, membimbing satria, bahkan mengingatkan para dewa tanpa harus berdiri di singgasana. Dari wujud yang direndahkan inilah, kebijaksanaan Ismaya menemukan jalannya yang paling efektif. Perubahan Ismaya menjadi Semar mengajarkan satu pesan besar dalam budaya Jawa. Semakin tinggi kebijaksanaan, semakin rendah ia menempatkan diri. Kutukan yang tampak sebagai kehinaan, sesungguhnya adalah jalan sunyi menuju peran agung. Dari langit ke bumi, dari cahaya ke kesederhanaan, Ismaya melangkah menuju takdirnya yang baru. Dan dari sinilah, perjalanan Semar di dunia manusia akan benar-benar dimulai. Setelah kutukan langit mengubah Batara Ismaya menjadi Semar,
jalan hidupnya tidak berhenti di kahyangan. Perubahan wujud itu menandai dimulainya tugas baru yang jauh lebih sunyi, namun menentukan. Semar tidak lagi berada di tengah para dewa, melainkan bersiap menapaki dunia manusia. Marcapada. Turunnya Semar bukanlah pengusiran tanpa tujuan, melainkan pengutusan terselubung. Ia ditugaskan menjaga keseimbangan dunia dari tempat yang paling rendah, tempat di mana derita, harapan, dan pilihan manusia bertemu setiap hari. Dunia manusia digambarkan penuh gejolak, kekuasaan silih berganti, nafsu dan kebajikan saling berebut ruang, dan kebenaran seringkali kalah oleh kepentingan. Para dewa menyadari bahwa campur tangan langsung dari langit justru sering memperkeruh keadaan. Karena itulah Semar diturunkan bukan sebagai raja, pendeta, atau pahlawan, melainkan sebagai rakyat jelata. Dengan wujud itu, ia dapat masuk ke setiap lapisan kehidupan tanpa menimbulkan kecurigaan. Semar hadir sebagai saksi, penuntun, dan pengingat yang bekerja dari balik layar. Turunnya Semar ke dunia manusia juga menandai perubahan cara kebijaksanaan disampaikan. Di kahyangan, perintah diucapkan dan harus ditaati. Di bumi, kebijaksanaan harus dirasakan, dipahami, dan dipilih dengan kesadaran. Semar tidak memaksa manusia untuk benar. Ia hanya menunjukkan jalan, lalu membiarkan manusia belajar dari akibat pilihannya. Dalam kesunyian peran inilah, kebesaran Semar justru semakin nyata. Semar tidak datang sendirian. Bersama dirinya, kelak lahir para punakawan yang menjadi perpanjangan tangan kebijaksanaan dalam wujud yang lebih membumi. Namun sebelum itu, Semar harus terlebih dahulu menyatu dengan kehidupan manusia. Ia hidup sederhana, berjalan bersama para satria, dan menyaksikan langsung bagaimana kekuasaan bisa membutakan, serta bagaimana kebajikan sering tumbuh dari penderitaan. Semua itu membentuk cara Semar berbicara, tertawa, dan menangis. Dalam perjalanan awalnya di dunia manusia, Semar jarang menunjukkan kesaktian. Ia lebih sering menggunakan kata-kata sederhana yang mudah dipahami, bahkan diselipi humor. Namun di saat genting, ketika keseimbangan terancam, kekuatan batinnya muncul tanpa perlu ditunjukkan. Semar memahami bahwa kekuatan sejati tidak perlu dipamerkan. Ia hadir tepat ketika dibutuhkan, lalu kembali menghilang dalam kesederhanaan. Keputusan Semar untuk hidup di antara manusia juga mengandung pengorbanan besar. Sebagai dewa, ia pernah hidup tanpa lapar, tanpa lelah, dan tanpa keraguan. Sebagai manusia, ia harus merasakan batasan tubuh, sakit, dan kesedihan. Namun justru melalui keterbatasan itulah, kebijaksanaannya menjadi utuh. Semar tidak lagi sekadar memahami manusia, tetapi merasakan kehidupan sebagaimana manusia merasakannya. Inilah yang membuat nasihatnya hidup dan membumi. Turunnya Semar ke Marcapada mengajarkan bahwa penjaga keseimbangan tidak selalu berada di tempat tertinggi. Kadang, ia hadir dalam sosok yang paling tidak diperhitungkan. Dengan menjadi rakyat jelata, Semar mampu menjangkau raja tanpa menantang, menegur tanpa menggurui, dan membimbing tanpa mengikat. Perannya halus, namun menentukan arah sejarah. Sejak saat itu, dunia wayang tidak pernah sama. Kehadiran Semar menjadi penanda bahwa kebijaksanaan sejati telah turun ke bumi. Dari langkah-langkah kecil dan kata-kata sederhana, Semar mulai menenun perannya sebagai pamong kehidupan. Perjalanan ini baru saja dimulai, dan di hadapan Semar telah menanti tugas yang lebih besar, membentuk manusia dan pemimpin melalui keteladanan, bukan kekuasaan. Di antara semua pilihan wujud yang mungkin dimiliki seorang dewa, Semar justru hadir dalam rupa yang paling sederhana. Tubuhnya gemuk dan pendek, wajahnya menua, pakaiannya jauh dari kesan agung. Penampilan ini seringkali mengundang tawa bahkan ejekan. Namun dalam budaya Jawa, tidak ada bentuk yang hadir tanpa makna. Wujud Semar sebagai rakyat jelata bukanlah hukuman semata, melainkan simbol yang dirancang dengan kesadaran penuh. Di balik kesederhanaan itu, tersimpan pesan besar tentang hakikat kekuasaan dan kebijaksanaan. Bentuk tubuh Semar yang tidak ideal melambangkan ketidaksempurnaan manusia. Ia hadir bukan sebagai figur yang harus dikagumi secara lahiriah, melainkan dipahami secara batiniah. Perutnya yang buncit mencerminkan kemampuan menampung segala keluh kesah, penderitaan, dan harapan manusia. Wajahnya yang selalu tampak tua menggambarkan kebijaksanaan yang lahir dari pengalaman panjang. Tidak ada keindahan fisik yang ditonjolkan, karena yang utama adalah kedalaman makna. Dengan berwujud rakyat jelata, Semar menempatkan dirinya sejajar dengan manusia biasa. Ia tidak berdiri di atas,
tidak pula menjaga jarak. Dalam perannya sebagai pamong satria, Semar justru lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ia memahami lapar, lelah, dan kekecewaan. Dari kedekatan inilah lahir nasihat yang tidak menggurui. Semar berbicara sebagai sesama, bukan sebagai penguasa. Inilah kekuatan yang tidak dimiliki oleh raja atau dewa. Pilihan wujud ini juga menjadi kritik halus terhadap budaya yang terlalu mengagungkan penampilan dan status. Dalam dunia wayang, para raja dan satria tampil gagah, berbusana indah, dan penuh simbol kemegahan. Namun kebijaksanaan sejati justru muncul dari sosok yang paling sederhana. Semar mengajarkan bahwa kebenaran tidak selalu datang dari mereka yang berkuasa, dan kebijaksanaan tidak selalu bersemayam di singgasana. Kesederhanaan Semar juga menjadi tameng. Dengan tampil sebagai abdi, ia bebas bergerak tanpa dicurigai. Ia dapat masuk ke ruang-ruang kekuasaan, menyaksikan keputusan besar, dan menegur tanpa memicu perlawanan. Jika Semar hadir sebagai dewa bercahaya, setiap ucapannya akan ditentang atau ditakuti. Namun sebagai rakyat jelata, kata-katanya justru lebih mudah diterima. Inilah strategi kebijaksanaan yang bekerja dalam senyap. Dalam tradisi Jawa, ada ajaran bahwa semakin tinggi ilmu seseorang, semakin rendah ia menunduk. Semar adalah perwujudan ajaran ini. Ia tidak membutuhkan pengakuan, pujian, atau kekuasaan lahiriah. Justru dengan menanggalkan semua itu, ia mampu menjalankan perannya secara utuh. Kesederhanaan menjadi jalan untuk menjaga kemurnian niat dan ketajaman batin. Bahkan tawa Semar memiliki makna. Ia tertawa bukan karena kebodohan, melainkan karena pemahaman. Tawa itu sering muncul ketika manusia terjebak dalam kesombongan dan lupa pada batasnya. Dengan tertawa, Semar menyingkap absurditas kekuasaan dan keangkuhan. Sebaliknya, ketika Semar menangis, tangis itu bukan kelemahan, melainkan empati yang dalam terhadap penderitaan manusia. Dua sisi ini menyatu dalam wujud yang tampak biasa, namun syarat makna. Dengan memilih rupa rakyat jelata, Semar mengajarkan satu pelajaran penting. Kebijaksanaan sejati tidak membutuhkan panggung megah. Ia cukup hadir, bekerja, dan memberi arah. Dalam kesederhanaan Semar, budaya Jawa menitipkan pesan bahwa siapapun, sekecil apapun perannya, memiliki potensi untuk menjadi penyeimbang dunia. Dari wujud yang direndahkan inilah, Semar menjalankan perannya sebagai penjaga nurani, yang bekerja diam dayung, namun menentukan arah kehidupan. Kehadiran Semar di dunia manusia tidak pernah berdiri sendiri. Dalam perjalanan hidupnya sebagai pamong dan penyeimbang, Semar dikelilingi oleh sosok-sosok unik yang kelak dikenal sebagai Punakawan, Gareng, Petruk, dan Bagong. Mereka bukan sekadar pengikut atau pelawak panggung, melainkan keluarga spiritual yang memiliki peran penting dalam menyampaikan kebijaksanaan dengan cara yang membumi. Melalui Punakawan, ajaran Semar menjangkau manusia dengan bahasa yang sederhana, jujur, dan seringkali jenaka. Punakawan digambarkan dengan bentuk tubuh yang tidak lazim dan sifat yang berbeda-beda. Gareng pincang dan bertangan cacat. Petruk bertubuh tinggi dengan hidung panjang, sementara Bagong gemuk, lugas, dan polos. Seperti Semar, mereka jauh dari gambaran satria sempurna. Namun justru dari ketidaksempurnaan itulah lahir cermin kehidupan manusia. Setiap Punakawan mewakili sisi-sisi manusia yang sering dianggap lemah, tetapi sesungguhnya menyimpan kekuatan batin. Gareng melambangkan kehati-hatian dan pengendalian diri. Langkahnya yang pincang mengajarkan bahwa hidup tidak selalu berjalan lurus, dan setiap keputusan perlu dipikirkan matang-matang. Ucapannya sering terkesan lambat dan berputar, namun syarat makna. Petruk melambangkan kecerdikan dan keberanian berbicara. Dengan tubuhnya yang menjulang, ia berani menyentil kekuasaan dan mengungkap kebenaran yang sering disembunyikan. Sementara Bagong mewakili kejujuran murni, berbicara apa adanya tanpa takut konsekuensi. Sebagai keluarga spiritual Semar, Punakawan tidak hanya melayani para satria, tetapi juga melayani kebenaran. Mereka hadir di tengah cerita untuk menyeimbangkan ketegangan, menyampaikan kritik, dan mengingatkan bahwa kemanusiaan tidak boleh hilang dalam gemerlap kekuasaan. Ketika para raja dan pahlawan sibuk dengan perang dan ambisi, Punakawan membawa suara rakyat, suara akal sehat, dan suara nurani. Hubungan antara Semar dan Punakawan bukan hubungan atasan dan bawahan. Semar memperlakukan mereka sebagai anak dan sahabat. Ia mendengarkan, bercanda, bahkan menerima kritik dari mereka. Hubungan ini mencerminkan pola kepemimpinan yang tidak otoriter, melainkan partisipatif. Dalam kebersamaan itulah,
Nilai kebijaksanaan tumbuh secara alami, bukan melalui perintah, tetapi melalui teladan. Humor yang dibawa Punakawan seringkali disalahpahami sebagai hiburan semata. Padahal, dalam tradisi Jawa, humor adalah alat yang sangat tajam. Melalui tawa, kebenaran dapat disampaikan tanpa melukai. Melalui candaan, kritik dapat diterima tanpa perlawanan. Semar memahami betul kekuatan ini, dan Punakawan menjadi jembatan antara kebijaksanaan langit dan realitas bumi. Punakawan juga menjadi bukti bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari sosok yang serius dan berwibawa. Terkadang, justru dari mereka yang tampak lugu dan sembrono, kebenaran muncul dengan jujur. Dalam dunia yang penuh kepalsuan, kejujuran seringkali hanya bisa disampaikan melalui guyonan. Disinilah peran Punakawan menjadi sangat penting. Kehadiran keluarga spiritual ini memperkuat peran Semar sebagai penjaga keseimbangan. Ia tidak berdiri sendirian menghadapi kompleksitas dunia manusia. Bersama Punakawan, Semar membentuk satu kesatuan yang utuh. Kebijaksanaan, kecerdikan, kehati-hatian, dan kejujuran. Mereka berjalan bersama para satria. Namun, sesungguhnya sedang mengajarkan manusia tentang cara hidup yang benar. Melalui Punakawan, Semar menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak eksklusif. Ia bisa lahir dari siapa saja, dalam bentuk apa saja. Selama ada kejujuran dan niat baik, setiap manusia berpotensi menjadi bagian dari keseimbangan. Dari tawa dan candaan inilah, ajaran besar Jawa terus hidup, menyusup ke hati tanpa paksaan, dan bertahan lintas zaman. Dalam dunia wayang Jawa, para satria sering digambarkan sebagai tokoh utama yang gagah, sakti, dan memegang nasib kerajaan. Namun di balik kejayaan mereka, selalu ada sosok yang berjalan di samping, bukan di depan. Sosok itu adalah Semar. Ia bukan guru resmi, bukan pula penasehat istana, tetapi kehadirannya justru menjadi penentu arah hidup para satria. Semar berperan sebagai pamong, pendamping yang menjaga agar kekuatan tidak berubah menjadi kesombongan, dan keberanian tidak melenceng menjadi keangkuhan. Hubungan Semar dengan para satria, terutama Pandawa, dibangun di atas kepercayaan dan ketulusan. Semar tidak memerintah, tidak memaksa, dan tidak menuntut kepatuhan mutlak. Ia membimbing melalui contoh dan kata-kata sederhana. Ketika satria berada di puncak kejayaan, Semar hadir untuk mengingatkan batas. Ketika mereka jatuh dalam keputusasaan, Semar hadir sebagai penguat batin. Ia memahami bahwa perjalanan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh kemenangan, tetapi juga oleh cara menghadapi kegagalan. Sebagai pamong, Semar tidak pernah memisahkan diri dari kehidupan para satria. Ia ikut berjalan jauh, tidur di tempat sederhana, dan menanggung risiko yang sama. Kedekatan inilah yang membuat nasihat Semar tidak terasa asing. Ia tidak berbicara dari Menara Gading, melainkan dari pengalaman bersama. Dalam setiap wejangan, terselip pemahaman mendalam tentang watak manusia dan godaan kekuasaan. Menariknya, Semar tidak pernah bercita-cita menjadikan dirinya sebagai pemimpin. Ia justru memastikan bahwa para satria siap memimpin tanpa ketergantungan padanya. Semar sadar bahwa tugas pamong bukan untuk menciptakan ketergantungan, melainkan kemandirian batin. Ia membiarkan para satria membuat keputusan sendiri, lalu membantu mereka memahami akibatnya. Dengan cara ini, kebijaksanaan tumbuh dari kesadaran, bukan paksaan. Dalam beberapa kisah, terlihat jelas bahwa Semar memiliki kekuatan untuk mengubah arah peristiwa. Namun ia memilih tidak menggunakan kekuatan itu secara langsung. Semar percaya bahwa jika ia terlalu sering turun tangan, para satria tidak akan belajar. Kesabaran ini menjadi salah satu ciri utama perannya sebagai pamong. Ia hadir tepat pada saat yang dibutuhkan, bukan pada saat yang diinginkan. Peran Semar sebagai pamong juga mengandung kritik halus terhadap model kepemimpinan yang otoriter. Dalam budaya Jawa, pemimpin sejati bukanlah yang paling keras suaranya, melainkan yang mampu menjaga harmoni. Semar mengajarkan bahwa kekuasaan harus disertai welas asih, dan keberanian harus dibingkai dengan kebijaksanaan. Tanpa itu, satria akan mudah tersesat oleh ambisi dan emosi. Hubungan Semar dan satria tidak selalu harmonis. Ada saat-saat ketika nasihat Semar diabaikan, bahkan ditentang. Namun, Semar tidak marah. Ia memahami bahwa setiap manusia memiliki jalannya sendiri. Penolakan bukan akhir dari bimbingan, melainkan bagian dari proses belajar. Ketika para satria akhirnya menyadari kesalahannya, Semar tetap ada, tidak menghakimi, hanya menuntun kembali ke jalan yang seimbang. Melalui perannya sebagai pamong,
Semar menunjukkan bahwa kebijaksanaan sejati bekerja dalam keheningan. Ia tidak tercatat sebagai pahlawan perang, tidak dielu-elukan sebagai raja, namun pengaruhnya meresap dalam setiap keputusan besar. Tanpa Semar, para satria mungkin hanya menjadi pemenang peperangan. Dengan Semar, mereka belajar menjadi pemimpin yang manusiawi. Dalam sosok Semar, budaya Jawa menanamkan pesan bahwa pemimpin terbaik seringkali dibentuk oleh mereka yang memilih berdiri di belakang. Pamong sejati bukan yang ingin dikenang, melainkan yang memastikan dunia tetap seimbang. Dari pendampingan yang sunyi inilah, Semar menjalankan perannya yang paling penting, menjaga agar kekuatan selalu berjalan berdampingan dengan kebijaksanaan. Salah satu hal paling khas dari Semar adalah kemampuannya tertawa dan menangis dalam satu tarikan makna yang sama. Ia sering tampil jenaka, melontarkan guyonan yang membuat orang di sekitarnya tertawa. Namun, di saat tertentu, Semar juga digambarkan menangis, meratap, bahkan bersedih mendalam. Dua wajah ini bukan kontradiksi, melainkan satu kesatuan kebijaksanaan yang utuh. Dalam budaya Jawa, tawa dan tangis adalah bahasa batin untuk menyampaikan kebenaran yang tidak selalu bisa diucapkan secara langsung. Tawa Semar bukan tawa kosong. Ia tertawa ketika melihat manusia terjebak dalam kesombongan, kekuasaan yang berlebihan, atau ambisi yang melampaui batas. Tawa itu seolah mengatakan bahwa semua keagungan duniawi pada akhirnya bersifat sementara. Dengan tertawa, Semar menyingkap absurditas hidup tanpa harus menggurui. Ia membuat manusia bercermin sambil tersenyum, menyadari kesalahan tanpa merasa diserang. Inilah tawa yang menyembuhkan, bukan merendahkan. Sebaliknya, tangis Semar lahir dari empati yang dalam. Ia menangis ketika melihat ketidakadilan, penderitaan rakyat, dan pemimpin yang lupa pada tanggung jawabnya. Tangis ini bukan kelemahan, melainkan tanda kedalaman rasa. Semar memahami bahwa kebijaksanaan sejati tidak bisa dilepaskan dari rasa welas asih. Tanpa empati, pengetahuan hanya akan menjadi alat kekuasaan. Dengan menangis, Semar menunjukkan bahwa memahami penderitaan orang lain adalah bagian dari menjaga keseimbangan dunia. Dalam banyak kisah wayang, momen tangis Semar sering menjadi pertanda bahwa sesuatu telah melenceng jauh. Tangis itu menjadi peringatan sunyi bahwa tatanan batin manusia sedang rusak. Namun Semar tidak berhenti pada kesedihan. Setelah menangis, ia kembali berdiri, berbicara, dan menuntun. Tangis adalah bentuk kejujuran batin, sementara tindakan adalah wujud tanggung jawab. Dua wajah Semar ini mengajarkan bahwa hidup tidak selalu hitam dan putih. Ada saat untuk tertawa, ada saat untuk bersedih. Keduanya sama-sama penting. Dalam dunia yang sering memuja kekuatan dan ketegasan, Semar menghadirkan sisi lain kepemimpinan, keberanian untuk merasakan. Ia menunjukkan bahwa pemimpin yang tidak pernah menangis berisiko kehilangan kemanusiaannya. Dan pemimpin yang tidak bisa tertawa mudah terjebak dalam keseriusan yang membutakan. Tawa dan tangis Semar juga menjadi cara untuk mendekati manusia dari berbagai lapisan. Tidak semua orang siap menerima nasihat berat. Melalui tawa, pesan bisa masuk perlahan. Tidak semua orang mampu memahami filosofi tinggi. Melalui tangis, hati bisa disentuh tanpa kata-kata. Semar memahami keragaman manusia dan menyesuaikan caranya menyampaikan kebenaran. Dalam perspektif batin Jawa, keseimbangan hidup terletak pada kemampuan merasakan secara utuh. Terlalu banyak tertawa tanpa empati melahirkan kelalaian. Terlalu banyak menangis tanpa kebijaksanaan melahirkan keputusasaan. Semar berdiri di tengah, menjaga agar manusia tidak terjatuh ke salah satu sisi secara berlebihan. Ia menjadi pengingat bahwa kebijaksanaan sejati bersifat lentur, tidak kaku, dan selalu manusiawi. Melalui dua wajahnya, Semar mengajarkan bahwa kekuatan tidak selalu tampak gagah, dan kebijaksanaan tidak selalu berbentuk petua serius. Kadang, ia hadir dalam tawa yang menampar kesadaran. Kadang, ia muncul dalam tangis yang membuka mata hati. Dengan cara inilah, Semar menjaga keseimbangan batin manusia. Satu tawa dan satu air mata pada satu waktu. Di balik wujudnya yang sederhana dan perilakunya yang sering tampak jenaka, Semar menyimpan kesaktian yang jauh melampaui tokoh wayang lainnya. Namun yang membuatnya berbeda adalah caranya memperlakukan kekuatan tersebut. Semar tidak pernah memamerkan kesaktian, tidak menggunakannya untuk menunjukkan keunggulan, dan tidak menjadikannya alat untuk menguasai. Dalam dunia yang sering memuja kekuatan lahiriah,
sikap Semar ini menjadi anomali yang syarat makna. Kesaktian Semar bukan terletak pada senjata, ajian, atau kemampuan bertarung semata. Kekuatan utamanya adalah kebijaksanaan batin yang terhubung langsung dengan keseimbangan semesta. Dalam beberapa kisah, ketika para dewa dan satria berada dalam kebingungan atau konflik besar, kehadiran Semar saja sudah cukup untuk meredam kekacauan. Ia tidak perlu mengangkat tangan atau mengucap mantra. Kata-katanya yang sederhana justru mampu mengubah arah takdir. Ada momen-momen langka ketika kesaktian Semar benar-benar tampak. Biasanya, hal itu terjadi ketika tatanan dunia berada di ambang kehancuran. Dalam situasi seperti ini, Semar dapat menegur para dewa, menghentikan kesewenang-wenangan, bahkan mematahkan kekuatan yang tidak adil. Namun setelah keseimbangan kembali, Semar segera menanggalkan peran sakti itu dan kembali menjadi abdi yang rendah hati. Seolah semua yang terjadi bukanlah sesuatu yang layak dibanggakan. Sikap ini menunjukkan bahwa bagi Semar, kesaktian bukan identitas, melainkan tanggung jawab. Ia memahami bahwa kekuatan yang dipertontonkan berisiko melahirkan ketakutan dan ketergantungan. Jika manusia terlalu bergantung pada kekuatan luar, mereka tidak akan pernah belajar menguatkan batin sendiri. Oleh karena itu, Semar memilih bekerja dalam senyap, membiarkan manusia dan satria bertumbuh melalui pengalaman dan kesadaran. Kesaktian Semar juga terlihat dari kemampuannya membaca batin. Ia sering mengetahui kegelisahan seseorang bahkan sebelum diucapkan. Dengan kepekaan ini, Semar mampu memberikan nasihat yang tepat sasaran. Ia tidak berbicara panjang lebar, tetapi setiap kata terasa mengena. Inilah bentuk kekuatan yang jarang disadari, namun dampaknya jauh lebih besar daripada kekuatan fisik. Dalam budaya Jawa, kesaktian yang sejati adalah kemampuan mengendalikan diri. Semar menjadi simbol tertinggi dari ajaran ini. Ia memiliki kuasa, tetapi memilih tidak menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Ia mampu marah, tetapi memilih bersabar. Ia bisa menghakimi, tetapi memilih memaafkan. Semua ini menunjukkan bahwa puncak kesaktian bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan menaklukkan ego sendiri. Bahkan ketika Semar berhadapan dengan para dewa, ia tidak menunjukkan sikap tunduk berlebihan, tetapi juga tidak angkuh. Hubungannya dengan langit bersifat setara secara batin. Ini menunjukkan bahwa kesaktiannya bersumber dari kedalaman spiritual, bukan dari jabatan atau pengakuan. Semar berdiri sebagai pengingat bahwa kekuatan tertinggi tidak bisa dicabut, karena ia tidak bergantung pada apapun di luar diri. Kesaktian Semar yang tersembunyi ini menjadi pelajaran penting bagi kehidupan manusia. Di dunia yang penuh persaingan, banyak orang berlomba menunjukkan kelebihan. Namun, Semar mengajarkan jalan yang berbeda. Ia menunjukkan bahwa kekuatan yang paling berpengaruh seringkali tidak terlihat. Ia bekerja melalui keteladanan, kesabaran, dan kejujuran. Dengan tidak memamerkan kesaktiannya, Semar justru menjaga kemurnian perannya. Ia tetap bisa mendekati siapa saja tanpa menimbulkan jarak. Ia tetap bisa berbicara dengan rakyat kecil maupun penguasa tanpa rasa takut atau kagum berlebihan. Inilah kekuatan sejati yang tidak bisa direbut atau dipelajari secara instan. Dalam kesunyian itulah, kesaktian Semar terus bekerja. Ia menjaga keseimbangan, menuntun tanpa memaksa, dan mengingatkan tanpa melukai. Tanpa sorak-sorai, tanpa pengakuan, Semar menjalankan perannya sebagai penjaga dunia. Dan justru karena itulah, kesaktiannya bertahan lintas zaman. Dalam pandangan kejawen, Semar tidak hanya dipahami sebagai tokoh wayang, tetapi sebagai simbol spiritual yang hidup. Ia hadir di persimpangan antara dunia lahir dan batin, antara cerita dan laku hidup. Wayang hanyalah wadah visual, sementara makna Semar berakar pada ajaran kejawen yang menekankan keseimbangan, kesadaran diri, dan hubungan manusia dengan Yang Maha Kuasa. Karena itulah, Semar sering dianggap lebih dari sekadar karakter, melainkan cermin perjalanan batin manusia. Kejawen memandang hidup sebagai proses menyelaraskan diri dengan tatanan semesta. Dalam ajaran ini, manusia tidak dituntut untuk menaklukkan dunia, melainkan memahami posisinya di dalamnya. Semar menjadi representasi paling nyata dari laku tersebut. Ia tidak mengejar kekuasaan, tidak memamerkan kesaktian, dan tidak menempatkan diri di atas orang lain. Semua sikap ini sejalan dengan prinsip kejawen yang mengajarkan eling lan waspada, sadar diri, dan berhati-hati dalam setiap langkah. Salah satu ajaran utama dalam kejawen adalah manunggaling kawula Gusti,
kesatuan antara hamba dan Sang Pencipta. Semar sering dipandang sebagai perwujudan ajaran ini dalam bentuk simbolik. Ia adalah sosok yang telah menanggalkan ego, sehingga kehendaknya selaras dengan kehendak ilahi. Karena itulah, Semar tidak pernah bertindak untuk kepentingan pribadi. Setiap tindakannya selalu bertujuan menjaga keseimbangan dan kebaikan bersama. Dalam laku kejawen, kesunyian memiliki peran penting. Semar menjalani perannya dalam keheningan, tanpa pencitraan dan tanpa tuntutan pengakuan. Ia mengajarkan bahwa jalan spiritual tidak selalu tampak agung dan spektakuler. Justru dalam kesederhanaan, kesadaran batin bisa tumbuh dengan jujur. Sikap ini mengingatkan bahwa spiritualitas bukan tentang seberapa tinggi seseorang terlihat, melainkan seberapa dalam ia memahami dirinya. Simbol-simbol pada diri Semar juga selaras dengan ajaran kejawen. Wajahnya yang tersenyum, namun mata yang sendu, mencerminkan penerimaan atas dualitas hidup. Tidak semua hal harus ditolak atau diratapi. Ada saat untuk menerima dengan lapang, ada saat untuk bertindak dengan tegas. Kejawen mengajarkan keseimbangan inilah yang menjaga manusia tetap waras dan utuh. Dalam praktik kejawen, guru sejati seringkali tidak tampil sebagai sosok yang menggurui. Ia hadir sebagai penuntun yang memberi contoh melalui laku. Semar menjalankan peran ini dengan sempurna. Ia tidak banyak berbicara tentang ajaran, tetapi hidup sesuai dengan nilai-nilai yang ia yakini. Dengan cara ini, ajaran tidak berhenti sebagai konsep, melainkan menjadi pengalaman nyata yang bisa dirasakan oleh siapapun di sekitarnya. Hubungan Semar dengan kejawen juga terlihat dari caranya memandang penderitaan. Dalam kejawen, penderitaan bukan musuh yang harus dihindari, melainkan guru yang mengajarkan kedewasaan batin. Semar tidak menghapus penderitaan manusia, tetapi membantu mereka memaknainya. Dengan pemaknaan inilah, penderitaan berubah menjadi jalan menuju kebijaksanaan. Semar menjadi pengingat bahwa spiritualitas tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ia hadir di dapur, di jalan, di medan perang, dan di ruang kekuasaan. Kejawen tidak mengajarkan pelarian dari dunia, melainkan keterlibatan yang sadar. Melalui Semar, ajaran ini diwujudkan secara nyata, mudah dipahami, dan dekat dengan kehidupan rakyat. Di titik inilah, Semar berdiri sebagai jembatan antara wayang dan spiritualitas. Ia menghubungkan cerita dengan laku, simbol dengan kesadaran, dan tradisi dengan kehidupan modern. Semar mengajarkan bahwa jalan spiritual tidak harus jauh dan rumit. Ia bisa dimulai dari kerendahan hati, kejujuran, dan kesediaan untuk memahami diri sendiri. Dari sanalah, keseimbangan sejati perlahan tumbuh. Di balik tutur kata Semar yang terdengar sederhana, tersimpan pitutur luhur yang tidak selalu mudah dipahami. Banyak orang mendengar nasihat Semar sebagai guyonan atau kata-kata biasa. Padahal, di sanalah letak keistimewaannya. Pitutur Semar tidak disampaikan dengan bahasa tinggi atau kalimat berbelit, melainkan melalui ungkapan sehari-hari yang akrab di telinga rakyat. Justru karena kesederhanaan itulah, ajaran Semar sering terlewatkan atau dianggap remeh. Salah satu ciri utama pitutur Semar adalah tidak pernah memerintah. Ia tidak mengatakan harus atau wajib secara keras. Semar lebih sering menyampaikan peringatan dengan sindiran halus, perumpamaan, atau candaan. Cara ini membuat pendengarnya berpikir sendiri, bukan sekadar patuh. Dalam budaya Jawa, kebijaksanaan yang dipaksakan tidak akan bertahan lama. Pitutur Semar bekerja perlahan, masuk ke dalam kesadaran, lalu tumbuh menjadi pemahaman yang utuh. Banyak pitutur Semar berbicara tentang pengendalian diri. Ia sering mengingatkan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah orang lain, melainkan hawa nafsunya sendiri. Kekuasaan, harta dan pujian adalah ujian yang paling berbahaya karena datang dalam bentuk yang menyenangkan. Melalui pituturnya, Semar menekankan pentingnya eling, selalu sadar akan batas dan tujuan hidup. Tanpa kesadaran ini, manusia mudah terseret oleh ambisi yang menyesatkan. Pitutur Semar juga sering menyinggung tentang kejujuran batin. Ia mengajarkan bahwa kejujuran tidak hanya soal berkata benar kepada orang lain, tetapi juga berani mengakui kebenaran kepada diri sendiri. Banyak manusia terlihat baik di luar, tetapi batinnya penuh kepentingan tersembunyi. Semar menyingkap hal ini tanpa menghakimi. Ia mengajak manusia bercermin, bukan menunjuk kesalahan orang lain. Dalam banyak kisah, Semar mengingatkan para satria agar tidak mabuk kemenangan. Kemenangan tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan kesewenang-wenangan. Pitutur ini terasa sangat relevan karena disampaikan bukan oleh raja atau dewa, melainkan oleh abdi yang hidup sederhana. Dari posisi yang rendah,
Semar justru memiliki kebebasan untuk berkata jujur tanpa beban citra dan kekuasaan. Rahasia lain dari pitutur Semar adalah keberpihakannya pada keseimbangan. Ia tidak membela satu pihak secara membabi buta. Bahkan kepada satria yang ia dampingi, Semar tetap berani mengingatkan jika mereka keliru. Ini menunjukkan bahwa kesetiaan Semar bukan pada individu, melainkan pada nilai kebenaran dan keseimbangan. Pitutur ini mengajarkan bahwa keberpihakan yang buta hanya akan melahirkan kerusakan. Bahasa pitutur Semar seringkali menggunakan simbol dan perumpamaan yang berakar pada kehidupan sehari-hari. Sawah, makanan, tubuh, dan alam menjadi sarana penyampaian makna. Dengan cara ini, ajaran Semar bisa dipahami oleh siapa saja tanpa perlu pendidikan tinggi. Inilah kekuatan pitutur yang jarang disadari. Ia tidak eksklusif, tidak membatasi, dan tidak meninggikan diri. Pitutur Semar juga mengajarkan kesabaran dalam menjalani hidup. Ia memahami bahwa tidak semua kebenaran bisa ditegakkan sekaligus. Ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk diam, ada saat untuk bertindak, ada saat untuk menunggu. Kesabaran ini bukan bentuk kelemahan, melainkan strategi kebijaksanaan agar perubahan bisa bertahan lama. Banyak pitutur Semar terasa sederhana, namun justru sulit dijalankan. Menahan diri, jujur pada batin, tidak silau kekuasaan, dan menjaga keseimbangan adalah laku hidup yang menuntut kedewasaan. Disinilah letak kedalaman ajaran Semar. Ia tidak menawarkan jalan pintas, melainkan jalan yang harus ditempuh dengan kesadaran penuh. Melalui piciter-piciter yang jarang dibahas inilah, Semar menanamkan kebijaksanaan lintas generasi. Ajarannya tidak lekang oleh waktu karena berakar pada sifat dasar manusia. Selama manusia masih bergulat dengan ego, ambisi, dan pencarian makna, pitutur Semar akan selalu relevan, bekerja dalam diam, dan menuntun tanpa paksaan. Di balik perannya sebagai pamong dan penasehat, Semar juga memikul makna yang lebih luas sebagai simbol rakyat. Ia bukan sekadar tokoh pendamping satria, melainkan representasi suara orang kecil yang sering terpinggirkan oleh kekuasaan. Dalam dunia wayang Jawa, Semar berdiri di posisi yang unik. Ia dekat dengan penguasa, tetapi tidak pernah meninggalkan rakyat. Dari posisi inilah, Semar menjadi jembatan antara kekuasaan dan nurani. Sebagai simbol rakyat, Semar tidak melakukan perlawanan dengan senjata atau kekerasan. Ia tidak memimpin pemberontakan terbuka, tidak pula menantang raja secara frontal. Perlawanan Semar bersifat sunyi, halus, dan penuh strategi. Ia melawan ketidakadilan melalui kata-kata sederhana, sindiran, dan sikap yang mengingatkan. Cara ini jauh lebih berbahaya bagi kekuasaan yang lalim, karena tidak mudah ditangkap sebagai ancaman langsung. Dalam banyak kisah, Semar sering melontarkan kritik tajam yang dibungkus humor. Di hadapan raja dan satria, ia bisa berbicara tentang penderitaan rakyat tanpa memicu kemarahan. Humor menjadi senjata utama Semar. Dengan tertawa, kebenaran bisa lolos dari penjagaan ego penguasa. Inilah bentuk perlawanan yang cerdas, karena mampu menembus tembok kekuasaan tanpa harus merobohkannya. Semar juga melambangkan keberanian rakyat untuk tetap jujur di tengah tekanan. Ia tidak takut kehilangan posisi atau nyawa, karena ia tidak menggantungkan dirinya pada kekuasaan duniawi. Sikap ini mencerminkan kebebasan batin yang menjadi dasar perlawanan sejati. Semar mengajarkan bahwa ketakutan adalah alat utama penindasan. Ketika ketakutan dilepaskan, kekuasaan yang lalim kehilangan cengkramannya. Perlawanan sunyi Semar juga terlihat dari kesediaannya untuk tetap bersama rakyat dalam penderitaan. Ia tidak hanya berbicara tentang keadilan, tetapi ikut merasakan akibat dari ketidakadilan itu. Dengan hidup sederhana, Semar menunjukkan solidaritas yang nyata. Ia tidak mengaku sebagai penyelamat, tetapi sebagai bagian dari kehidupan rakyat itu sendiri. Dari sinilah lahir kepercayaan dan kekuatan moral yang besar. Dalam konteks budaya Jawa, perlawanan tidak selalu dimaknai sebagai pertentangan terbuka. Ada nilai keharmonisan yang dijaga, namun bukan berarti tunduk tanpa batas. Semar mencontohkan cara menjaga keseimbangan antara keberanian dan kebijaksanaan. Ia melawan tanpa merusak tatanan, mengoreksi tanpa menghancurkan. Cara ini menuntut kesabaran dan ketajaman batin yang tinggi. Sebagai simbol rakyat, Semar juga mengingatkan bahwa kekuasaan sejati tidak selalu berada di tangan penguasa. Rakyat yang sadar, jujur, dan bersatu memiliki kekuatan moral yang tidak bisa diremehkan. Semar tidak menghasut rakyat untuk membenci,
tetapi mengajak mereka memahami. Pemahaman inilah yang menjadi fondasi perubahan yang bertahan lama. Perlawanan Sunyi Semar bukan tentang menjatuhkan seseorang, melainkan tentang mengembalikan keseimbangan. Ia menentang Keswanangwenonggen bukan karena benci, tetapi karena cinta pada kehidupan yang adil. Dalam sikap ini, Semar mengajarkan bahwa tujuan perlawanan bukan kemenangan, melainkan keadilan dan kemanusiaan. Melalui sosok Semar, budaya Jawa menyampaikan pesan bahwa suara rakyat tidak harus lantang untuk menjadi kuat. Ia bisa hadir dalam bisikan nurani, dalam humor yang menyadarkan, dan dalam keteladanan hidup. Perlawanan sunyi ini mungkin tidak tercatat dalam sejarah resmi, tetapi dampaknya meresap dalam kesadaran kolektif. Di tengah gemerlap kekuasaan dan konflik, Semar berdiri sebagai pengingat bahwa rakyat bukan sekadar objek kekuasaan. Mereka adalah penjaga keseimbangan yang sesungguhnya. Dan selama suara nurani masih hidup, perlawanan sunyi ala Semar akan terus menemukan jalannya. Ketika panggung wayang telah jarang digelar dan kisah-kisah lama mulai tersisih oleh zaman, muncul satu pertanyaan penting. Apakah Semar masih hadir di dunia sekarang? Jika Semar hanya dipahami sebagai tokoh cerita, maka jawabannya mungkin tidak. Namun, jika Semar dipahami sebagai simbol kebijaksanaan dan keseimbangan, maka kehadirannya justru semakin relevan. Semar tidak terikat oleh waktu dan bentuk. Ia hidup melalui nilai, sikap, dan laku yang terus berulang dalam kehidupan manusia. Di zaman modern, wajah kekuasaan berubah, tetapi esensinya tetap sama. Ambisi, keserakahan, dan perebutan pengaruh masih menjadi bagian dari kehidupan manusia. Dalam kondisi seperti ini, peran Semar sebagai pengingat nurani menjadi sangat penting. Semar hadir setiap kali ada suara yang berani mengingatkan tanpa pamrih. Setiap kali ada keberanian untuk bersikap jujur di tengah tekanan, dan setiap kali kebijaksanaan memilih jalan yang tidak populer demi kebaikan bersama. Semar masa kini mungkin tidak berwujud seperti dalam wayang. Ia bisa hadir sebagai orang sederhana yang berani berkata benar, sebagai pemimpin yang memilih melayani, atau sebagai rakyat kecil yang tetap menjaga integritas di tengah kesulitan. Kehadiran Semar tidak selalu dikenali, karena seperti dahulu, ia bekerja dalam senyap. Ia tidak mencari sorotan, tidak mengklaim peran besar, tetapi dampaknya terasa dalam keseimbangan yang terjaga. Dalam kehidupan sehari-hari, Semar hadir ketika seseorang menahan diri dari keserakahan meski memiliki kesempatan. Ia hadir ketika seseorang memilih adil meski bisa curang. Ia hadir ketika empati mengalahkan ego. Semua itu adalah bentuk kehadiran Semar yang paling nyata. Dengan kata lain, Semar hidup melalui pilihan-pilihan kecil yang berlandaskan kebijaksanaan. Budaya Jawa mengajarkan bahwa laku hidup lebih penting daripada simbol. Wayang hanyalah sarana pengingat, bukan tujuan akhir. Ketika seseorang menjalani hidup dengan eling lan waspada, menjaga keseimbangan antara keinginan dan tanggung jawab, disitulah Semar bersemayam. Ia tidak perlu dipanggil atau disembah. Kehadirannya terasa melalui ketenangan batin dan kejernihan dalam mengambil keputusan. Di tengah dunia yang serba cepat dan penuh distraksi, nilai-nilai Semar seringkali terasa asing. Kesederhanaan dianggap kelemahan, kesabaran dianggap keterlambatan, dan kejujuran dianggap risiko. Namun justru disinilah ajaran Semar diuji. Apakah manusia masih mampu bertahan pada nilai ketika dunia mendorong sebaliknya? Pertanyaan ini menjadi cermin bagi setiap individu. Semar juga hadir dalam kritik sosial yang membangun. Ketika ada suara yang menegur kekuasaan tanpa kebencian, ketika kritik disampaikan dengan niat memperbaiki, bukan menjatuhkan, disitulah perlawanan sunyi Semar bekerja. Ia tidak memprovokasi, tetapi menyadarkan. Ia tidak memecah, tetapi mengingatkan tujuan bersama. Bagi generasi sekarang, memahami Semar berarti memahami akar kebijaksanaan Nusantara. Ia mengajarkan bahwa modernitas tidak harus memutus nilai lama. Justru nilai-nilai itulah yang dapat menjadi penyangga agar manusia tidak kehilangan arah. Semar bukan penolak perubahan, tetapi penjaga agar perubahan tidak melupakan kemanusiaan. Apakah Semar masih hadir? Jawabannya bergantung pada bagaimana manusia memilih hidup. Selama masih ada orang yang berani rendah hati di tengah kekuasaan, berani jujur di tengah kepalsuan, dan berani peduli di tengah ketidakadilan, selama itu pula Semar masih berjalan di dunia ini. Ia mungkin tidak tampak, tetapi jejaknya terasa. Di titik inilah, kisah Semar berlanjut tanpa perlu panggung. Ia hidup dalam laku, dalam pilihan, dan dalam kesadaran manusia. Dan selama manusia masih mencari keseimbangan antara kekuatan dan kebijaksanaan,
Semar tidak akan pernah benar-benar pergi. Pada akhirnya kisah Semar membawa kita pada satu kesimpulan besar yang sederhana, namun mendalam. Kebijaksanaan tertinggi tidak pernah berdiri di atas kesombongan. Semar bukan tokoh yang mencari pengakuan, bukan pula sosok yang ingin dikenang sebagai pahlawan. Justru karena kerendahan hatinya itulah, Semar menjadi abadi dalam kesadaran budaya Jawa. Ia hadir sebagai pengingat bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak dan kebesaran sejati tidak selalu berisik. Perjalanan Semar, dari Batara Ismaya hingga menjadi rakyat jelata, menunjukkan bahwa penurunan bukan selalu kegagalan. Dalam pandangan Jawa, turun bisa berarti mendekat. Dengan meninggalkan singgasana langit, Semar mendekat pada kehidupan manusia yang nyata, penuh luka, harapan, dan pilihan sulit. Dari kedekatan inilah, kebijaksanaannya menemukan bentuk yang paling berguna. Ia tidak lagi mengatur dari atas, tetapi menuntun dari dalam. Semar mengajarkan bahwa pemimpin sejati tidak membutuhkan simbol kekuasaan untuk dihormati. Ia dihormati karena sikapnya, bukan jabatannya. Dalam dunia wayang, Semar tidak pernah menjadi raja, namun raja-raja yang bijak selalu mendengarkan nasihatnya. Ini adalah kritik halus terhadap cara manusia memandang kepemimpinan. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan runtuh, tetapi kebijaksanaan yang tulus akan bertahan meski tanpa tahta. Kerendahan Semar bukanlah kepura-puraan. Ia benar-benar hidup sederhana, menerima keterbatasan, dan tidak menuntut keistimewaan. Namun di balik kerendahan itu, tersimpan keberanian batin yang luar biasa. Semar berani berkata benar, berani menegur yang salah, dan berani berdiri di tengah konflik tanpa berpihak pada kepentingan sempit. Inilah bentuk keberanian yang jarang dimiliki, karena tidak memberi keuntungan pribadi. Kebijaksanaan Semar juga terletak pada kemampuannya memahami waktu. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia tahu kapan harus menegur dan kapan harus membiarkan manusia belajar sendiri. Kesadaran akan waktu inilah yang membuat setiap tindakannya tepat sasaran. Semar tidak tergesa-gesa, karena ia memahami bahwa perubahan yang bertahan lama tidak bisa dipaksakan. Sebagai simbol, Semar mewakili puncak ajaran Jawa tentang hidup yang seimbang. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak perlu menjadi sempurna untuk menjadi bijaksana. Justru dengan menerima ketidaksempurnaan, manusia bisa lebih jujur pada dirinya sendiri. Dari kejujuran itulah kebijaksanaan tumbuh. Semar tidak menuntut manusia menjadi suci, tetapi mengajak mereka menjadi sadar. Dalam dunia modern yang penuh pencitraan, kisah Semar terasa semakin relevan. Ketika banyak orang berlomba terlihat hebat, Semar mengingatkan nilai menjadi benar. Ketika suara keras mendominasi, Semar menunjukkan kekuatan keheningan. Ketika kemenangan dijadikan tujuan utama, Semar mengajak manusia kembali pada makna dan tanggung jawab. Ia menjadi penyeimbang di tengah dunia yang mudah tergelincir ke ekstrem. Akhir kisah Semar bukanlah penutupan, melainkan undangan. Undangan untuk merenungkan kembali cara kita memandang kekuasaan, kebijaksanaan, dan kehidupan. Semar tidak meminta untuk disembah atau diagungkan. Ia hanya ingin dipahami dan dihidupi nilai-nilainya. Selama manusia masih bersedia merendah, mendengar nurani, dan menjaga keseimbangan, Semar akan terus hidup. Dengan demikian, Semar bukan sekadar tokoh dalam legenda Jawa. Ia adalah cermin yang terus mengingatkan manusia pada jati dirinya. Kebijaksanaan tertinggi bukan tentang menjadi paling tinggi, tetapi tentang berani merendah demi kebaikan bersama. Dan di sanalah, dalam kerendahan yang sadar, Semar menemukan keabadiannya.